kanal-kanal platform-platform AI yang lain. Nah, sebenarnya yang perlu jadi kesadaran kita bersama, kan orang sering bicara soal demokrasi, kebebasan berpendapat, hak asasi manusia. Yang orang sering lupa adalah bicara itu yang penting kebebasannya, bukan sehat atau tidaknya informasinya. Karena sebenarnya HAM itu tidak hanya menjamin kebebasan memberikan informasi dan menerima informasi, tapi mendapatkan informasi yang benar itu juga bagian dari hak asasi manusia. Kalau menyampaikan informasi yang tidak benar itu melanggar hak asasi manusia. Mendapatkan informasi yang benar adalah bagian dari hak asasi. Jadi kalau ada misalnya, maaf ya, misalnya media tertentu atau akun media sosial tertentu sangat gemar menyampaikan informasi yang tidak benar, itu kan sebenarnya juga melanggar HAM ya. Karena hak asasi manusia, hak asasi kita sebagai rakyat, pemerintah dan siapapun itu juga mendapatkan informasi yang benar. Jadi kira-kira begitu, kita harus berdiri di pendirian yang sama, bahwa informasi yang dikeluarkan harus benar, informasi yang diterima masyarakat juga harus benar, karena itu juga bagian dari hak asasi manusia. Kalau soal satu platform, menurut saya kita dengan Komdigi lebih cenderung mendorong sebanyak mungkin platform muncul cek fakta, karena itu check and balances di antara kita. Jadi tidak hanya pemerintah yang mengeluarkan cek fakta, tapi teman-teman media, teman-teman NGO, siapapun itu mengeluarkan cek. Supaya apa? Informasi yang beredar itu sehat. Jadi orang-orang juga akan, wah kalau saya nggak ngasih informasi yang nggak benar, nanti saya masuk cek fakta di sini. Saya dilabel DFK di sini, saya dilabel hoax di tempat lain gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi ini pasti harus kerja sama-sama, karena melindungi bangsa ini kewajiban kita juga nih. Kita, Pak Wamen tadi bilang kita nggak anti dengan pro kontra, perdebatan, kritik, enggak, karena selama ini kritik jalan-jalan aja. Yeah. Tapi kalau sudah fabrikasi isu itu, ini kita nganggap ini serius. Karena kalau misalnya kita anggap sepele ya kayak gini, takutnya nanti gitu kebencian, perpecahan, disintegrasi, segregasi sosial udah nggak bisa diobati lagi. Dan kita baru nyesal ketika tidak bisa diobati lagi. Kira-kira kayak gitu. Itu mungkin ya, untuk dari saya ya. Ada kementerian yang diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar. Kemenlu, Kemendagri, Kementerian Pertahanan itu perintahnya dari Undang-Undang Dasar. Ada kementerian yang diperintahkan oleh undang-undang. Jadi ada undang-undang nih, perintahnya membuat kementerian. Berarti nanti pemerintah, presiden dalam hal ini akan membuatkan peraturan presiden untuk menjalankan undang-undang itu. Peraturan presidennya adalah peraturan presiden untuk membentuk kementerian haji. Jadi apakah kepala sekarang akan otomatis jadi menteri, itu biar presiden yang tentukan. Tapi yang jelas presiden akan membuatkan peraturan presiden yang baru untuk menjalankan undang-undang, membentuk kementerian haji. Kira-kira gitu. Kalau untuk anggarannya apakah sudah disiapkan? Anggarannya? Kalau bikin lembaga baru kan harus disiapkan nanti. Sama kayak bikin PCO kan, harus disiapkan juga. Bikin lembaga baru harus disiapkan. Kalau yang dua badan, apakah sudah disiapkan anggarannya? Dua badan. Oh iya. Masih terkait dengan apa? Disinformasi. Yang jelas nanti informasi-informasi ini kan juga harus otoritatif. Ya. Kalau pembuktian misalnya soal nampan itu kan nanti bisa diuji loh. Nampannya begitu nyampe di sini bisa diuji di PP POM, bisa diuji di laboratorium yang kita miliki, benar nggak seperti tujuannya. Sejauh ini kita tidak menemukan itu. Tapi kalau memang ada kekhawatiran soal itu, kita uji sih. Bisa diuji di BP POM, bisa diuji. Tadi saya sudah koordinasi sama kepala BP POM. Kepala BP POM bilang, oh kita bisa uji kok. Untuk membuktikan itu nanti kita tunggu aja. Jadi itu pentingnya. Kita tidak gampang termakan oleh isu-isu, apalagi isu-isu yang sangat sensitif, dan itu kan memang harus diperiksa. Kira-kira begitu. Yang jelas pemerintah akan memastikan keamanan, keselamatan, ya, kenyamanan untuk para pengguna, apalagi ini penerima manfaat MBG kan. Gitu. Pemerintah pasti akan mengutamakan keamanan, termasuk juga soal yang tadi itu isu-isu sensitif itu terhadap penerima manfaat MBG. Kira-kira begitu. Ya. Makasih ya. Terima kasih. Cukup ya. Respon istana soal demo kemarin belum ada respon terkait dengan
lebih baik Karena istana membaca. ditanyakan ke DPR ya. Ditanyakan ke DPR ya. Tapi kan itu lumayan anarkis ya sebenarnya. Gini, kebebasan berpendapat tidak pernah dilarang. Orang ingin menunjukkan aspirasinya dijamin oleh undang-undang. Tapi merusak ya tidak dijamin oleh undang-undang, maksudnya tidak disuruh oleh undang-undang. Itu berbeda dengan penyampaian pendapat. Kalau misalnya menghancurkan sesuatu, itu bukan itu yang dimaksud dalam kebebasan berpendapat dan menyampaikan aspirasi. Aspirasinya saya yakin sudah sampai ke pihak yang ingin didengar, itu aspirasinya kita yakin sudah sampai. Jadi kalau pemerintah melihat demonstrasi itu sebagai usaha menyampaikan aspirasi, tapi jangan sampai merusak, jangan sampai mengganggu ketertiban, jangan sampai merugikan kepentingan orang lain. Kira-kira gitu. Ya. Terima Terima kasih. kasih.